Aku menatap terbengong-bengong, tak paham apa yang mereka bicarakan. Yang ku tahu adalah Amenukal tampaknya tahu sesuatu tentang tujuan kami. Ia lebih tua ketimbang Syekh. Ia sangat berpengaruh dan berkuasa, meski tampak rendah hati dan berwibawa. Walau demikian, ia sangat hormat pada Syekh. Aku merasa Amenukal ini juga punya bagian dalam perjalanan kami. Seusai makan malam, kami kembali duduk-duduk di depan tenda besarnya. Amenukal menyalakan api unggun. Alvarno kembali menghidangkan teh, dan aku dapat mendengar ada suara perempuan berbicara di dapur. Aku suka dengan mereka dan suka pada bisik-bisikan mereka yang kudengar selama berminggu-minggu selama aku menjalani masa pemulihan. Dan mereka tampaknya senang dengan kehadiran Syekh. Tapi tingkah Alvarno tetap menunjukkan kegeraman. "Apa kau percaya para pencari tulang itu masih hidup?" tanya Alvarno sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Pertanyaan itu ditujukan kepada ayahnya, tetapi Syekh yang menjawab, "Jika Allah menghendaki, tentu mereka masih hidup. Aku dan Ishak akan berangkat besok untuk mencari tahu kebenaran soal ini. Makanan dan minuman mereka pasti sudah lama hilang. Aku sudah memperingatkan orang-orang bodoh itu untuk mencari tulang di tempat lain," kata Alvarno. "Kau memang sudah memperingatkannya. Dan atas kebaikan itu semoga Allah menghapus amal burukmu. Tetapi keserakahan adalah naga. Ia tak bisa disembunyikan. Kau pikir naga keserakahan itu barang sepele dan tidak membahayakan hati? Semakin lama, kepala dan anggota badan naga akan membesar." Alvarno tampak gelisah mendengar jawaban itu. Hanya orang bodoh yang pergi ke tengah gurun mencari tulang tua. Itu pekerjaan sia-sia. Bahkan emas juga tak bermanfaat bagi tulang belulang, anakku, kata Amenukal. Dan kita semua pada akhirnya akan menjadi tulang. Benar, kata Syekh. Lebih baik mencari tukang emas terbaik yang mengolah barang mulia yang sejati dan abadi. Alvarno tak suka dengan kata-kata itu. Sambil menahan marah, ia berdiri dan mohon pamit, lalu dengan cepat masuk ke dalam. Reaksinya membuatku sedih. Kebijakan ayahnya dan perhatian Syekh tetap tak bisa menembus hatinya. Perjalanan putramu berikutnya akan menjadi perjalanannya terakhir, kata Syekh. Amenukal mendesah. Demikian pula perjalananku, katanya, lalu berdiri dan menyusul putranya. Kata-kata itu membuat ngeri pada nasib Alvarno. Walau aku tak tahu kenapa, Syekh memegang bahuku. Jangan bersedih melihat perilakunya, katanya. Allah melihat semua perbuatan, kemurahan, dan kesabarannya lah yang mencegah perilaku jahatnya muncul ke permukaan. Nasib setiap manusia pada akhirnya sama, mati. Keangkuhan dan ketakpedulian Alvarno akan menentukan nasibnya sendiri. Kasihan, untanya sudah kelebihan beban. Setelah beberapa saat, Syekh juga masuk ke dalam. Aku mematikan api unggun. Aku tak perlu bertanya apa maksud ungkapan untanya sudah kelebihan beban. Itu istilah umum untuk menyebut para penyelundup. Syekh dan Amenukal berusaha memperingatkan Alvarno bahwa ia dalam bahaya, tapi ia telah kembali ke jalan Tuareg lama. Keangkuhan dan ketamakan telah mengeraskan hatinya. Kulemparkan segenggam pasir ke api unggun. Saat apinya padam, aku yakin bahwa aku tak akan pernah bertemu Alvarno lagi. Pada pagi hari, Alvarno sudah pergi tanpa pamit. Ia pergi dengan kafilah terakhirnya, mengikuti dorongan naga keserakahan dalam dirinya. Syekh dan Amenukal tidak membicarakannya. Mereka sudah melihat takdir yang tertulis di wajahnya, dan tak ada lagi cara untuk mengubahnya. Tapi hari telah berganti, dan saat kami berkumpul untuk sarapan,
Pikiranku beralih dari apa saja yang tidak bisa dilakukan kepada apa saja yang harus dilakukan. Saudara-saudaraku seperjalanan barangkali kini sudah putus asa, dan aku takut jika mereka terancam kelaparan dan kehausan. Tapi aku tidak mengatakan pikiranku. Kami akan dalam diam, tak seorang pun bicara. Syekh dan Amanukal duduk berhadapan di depan sufreh. Seiring kali keduanya bertatap muka, lalu mengangguk atau mendesah, seolah-olah bertukar pikiran tanpa kata-kata. Seusai sarapan, dan setelah Amanukal membersihkan sufreh dan membawanya ke dalam, Syekh berpaling kepadaku dan berkata, "Apa yang kau ketahui, simpanlah, dan maafkan kami yang kurang sopan. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan tidak banyak waktu untuk itu. Kita harus bergerak cepat agar bisa masuk ke lingkaran sebelum apinya padam sama sekali." Apinya padam? Itu kata-kata Raja Sulaiman yang keluar melalui mulut Kapten Simets. Tapi api apa yang akan padam? Batinku. Ia berdiri dan aku mengikutinya berjalan melalui halaman menuju jalan. Di sana sudah menunggu Amanukal. Ia berdiri di sebelah Land Rover yang telah membawa kami ke gurun. Aku hampir tak percaya. Mobil itu sudah dicuci dan diisi dengan perbekalan. Tuan rumah kita membawanya ke sini dari Wadi, kata Syekh. Ini kendaraan yang amat bagus, sebagus kereta kencana yang dipakai seorang raja. Aku senang sekali ketika Syekh duduk di kursi sopir dan Amanukal di sebelahnya. Mesin langsung dihidupkan. Setelah aku duduk di belakang, kami berkendara melewati jalan sempit dengan kecepatan tinggi. Bahkan di gurun pasir, kecepatan tidak melambat. Mobil seperti berjalan mengikuti kemauan Syekh. Kami menyusuri tepian sebuah batu besar, lalu tiba-tiba berbelok tajam untuk menghindari sesuatu yang tak bisa kulihat. Seharian kami berkendara, hanya sedikit makan, berhenti hanya untuk mengisi bensin dan sholat. Kami terus berjalan dari erg ke erg pada tengah hari, dari lembah bukit pasir sampai ke puncak bukit pasir setinggi 100 kaki, dan Syekh masih terus menyetir tanpa kenal lelah. Mencari lembah di antara bukit pasir besar dan membawa kami mendekati teman-temanku yang hilang. Menjelang malam, kami dihadapkan pada rintangan yang tak bisa dilewati dengan mobil. Sebuah bukit pasir amat tinggi dan besar yang panjangnya bermil-mil menghadang jalan kami. Mobil lalu melambat dan berhenti. Syekh tak pernah sekalipun bertanya arah jalan, dan aku heran karena tanpa petunjuk dariku, ia bisa sampai ke daerah pinggiran kota yang hilang. Bukit pasir besar ini terbentuk oleh badai hebat kemarin. Di balik lingkaran bukit raksasa inilah terletak kota tanpa nama yang pernah terbenam di dalam gundukan besar pasir. Cahaya sudah hampir hilang dan kami harus cepatnya sampai ke puncak bukit ini. Land Rover ditinggal, Syekh memimpin kami di depan, Amanukal di belakangnya. Walau sudah tua, ia tak kelelahan saat menaiki bukit pasir di depan kami. Yang menakjubkan, pasir itu terasa padat di kaki kami, sehingga memudahkan kami menjejakkan kaki. Seolah pasir itu membentuk sebuah jalan yang disediakan bagi Syekh. Bintang ke bintang mulai terlihat saat kami melewati puncak dan menuju kota yang hilang itu. Pada beberapa titik kami melihat lagi gerbang surga, walaupun kami tidak bisa mengatakan di mana dan kapan, sebab bintang itu tak bergerak di atas reruntuhan. Di bawah temaram cahaya bintang, bisa kulihat reruntuhan bangunan berwarna putih yang seperti berdiri menunggu kami. Kami masuk dari arah aku melarikan diri, dan kami mendekati arah barat, tempat pohon melindungi kami selama terjadinya badai. Ada api menyala. Kututup mulutku saat aku melihat 3 sosok tubuh terbaring di bawah pohon. "Syekh," kataku, "kita terlambat." "Api tidak menyala dengan sendirinya," kata Syekh tenang. "Dan orang mati tidak butuh api. Cepat bangunkan mereka." Aku bergegas lari ke arah mereka dan berteriak saat sudah dekat. "Bangun! Bangun!" Ketiga kawanku itu bangun saat aku sudah mendekati mereka dan memeluknya. Mereka sangat lega melihatku lagi. "Apa yang terjadi padamu?"
Tanya Rebecca. Kemana kau pergi? Aku tak tahan lagi. Aku tiba-tiba malu. Dan dengan menahan malu, aku bercerita pada mereka dengan tergagap-gagap tentang perintah terakhir si fakir dan bagaimana aku tersesat lalu diselamatkan. Mereka saling pandang, seolah-olah mereka sudah gila. Tapi kau hilang baru beberapa jam, kata profesor. Apa kau tidak mendengar kami? Kami mencarimu. Kami panggil-panggil namamu. Aku menggeleng dengan takjub. Aku menghilang beberapa jam. Padahal aku sudah beberapa hari di tempat Amenukal. Kulihat perban di kepala profesor dan tangan Kapten Simets sudah dibebat dengan kain. Aku sudah pergi hampir sebulan, kataku, dan Syekh datang bersamaku. Pada saat itulah Syekh dan Amenukal muncul mengejutkan mereka. Ya Tuhan, ya Tuhan, kata profesor. Dari sini kita mengetahui dimensi alam jin dan alam manusia. Perbedaan waktunya terlihat. Benar, kata Syekh sembari tersenyum. Berkat kehendaknya lah kalian bisa sampai sejauh ini, bahkan ke batas terujung dunia ini, kata Syekh. Rebecca dan Kapten Simets menatapnya dengan heran, menggelengkan kepala seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Syekh, mereka berbisik lalu bangkit mencium tangannya. Syekh lalu memeluk mereka. Mari, katanya. Aku membawa kawan lama yang tahu pengobatan. Mari beristirahat dan biarkan dia memeriksa luka kalian. Syekh kemudian memperkenalkan Amenukal yang tersenyum dan menyambut mereka dengan ucapan sopan. Walau hanya singkat, suku Tuareg juga terkenal sebagai kaum pendiam. Kami duduk di sekeliling api. Profesor duduk di sebelahku. Matanya tak pernah lepas dari Syekh. Baunya turun, seperti menahan beban di pundaknya. Ia masih tidak percaya dengan semua kejadian ini. Dengan pelan, Amenukal membuka perban profesor dan memeriksa lukanya. Luka kecil. Ini telah dibersihkan dan segera akan sembuh, kata Amenukal. Rebecca mengangguk dan berterima kasih padanya. Tapi Amenukal tidak berkata apa-apa. Luka Kapten Simets juga tak parah. Lengannya hanya sedikit kesleo, katanya. Dan ia dibalut karena Rebecca memaksanya. Ia lalu membukanya dan menggerak-gerakkan pergelangan tangannya untuk memeriksa kelenturannya. Cukup, kata Syekh. Tidak banyak waktu untuk istirahat kalau kita ingin Ali dan Rami kembali selamat. Kata-kata itu lebih mengejutkan mereka. Kapten dan Rebecca amat lega ketika mengetahui sahabat mereka masih hidup. Mereka tidak meragukan kata-kata Syekh. Akan tetapi, Profesor Freeman masih syok. Ia belum bisa percaya kalau aku sudah pergi selama sebulan. Tapi aku melihat mereka melompat ke dalam api, mengikuti setan itu. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup? Kata Profesor. Syekh mengangguk. Mereka melaksanakan kewajibannya dan tulus dalam cintanya. Karena itu api itu tak akan membakar mereka. Penghulu para jin tidak akan mencelakai mereka. Bukan mereka yang diharapkan. Aku kini memikirkan Ornias dan ia bersama mereka. Profesor Freeman menatap Syekh selama beberapa saat. Dan apa yang dilihatnya tak bisa disangkalnya. Ada air mata di pipinya. Betapa bodoh aku selama ini. Visi ibuku memperingatkanku agar mencari pelindungan. Dan aku tak paham. Andalah pelindungku, Syekh. Aku tak meragukan lagi. Maukah Anda menerima orang bodoh dan keras kepala ini menjadi murid Anda sebagai darwis? Hanya Allah tempat berlindung kita, kawan, kata Syekh. Anginnya dan rahmatnya telah menyelamatkanmu. Dengan rahmat Allah, aku menerimamu. Rebecca langsung menangis dan memeluk ayahnya. Profesor pun bersyahadat. Dari matanya aku melihat ia benar-benar mencintai ayahnya yang baru disadarinya sekarang ini. Hatiku pun tersentuh oleh kebahagiaan mereka.
bahkan beban di hatiku terasa lebih ringan. Tapi baiatmu mesti ditunda dulu, kata Syekh. Alam semesta ada batasnya, tapi ilmu hati tidak ada batasnya. Hukum fisika tidak bisa memahami ribuan eksistensi dan kehidupan di luar semesta ini. Dalam sekejap, Allah bisa mengubah bentuk-bentuk eksistensi itu, dan hanya cinta dan rahmatnya lah yang membuat planet ini terhubung dengan langit, tetap kukuh atau berputar di orbitnya seperti sekarang ini. Butuh beberapa saat untuk memahami kata-katanya. Kami langsung menatap hamparan langit. Benar, bintang sudah berubah. Sirius dan Capella sudah muncul. Antares dan Vega berada pada posisi lebih tinggi. Syekh telah datang dan beberapa rintangan yang tak kelihatan telah dilalui. Bintang-bintang yang tak bisa bergerak di tempatnya kini sudah mulai kembali ke orbit semula. Gerbang surga telah tertutup. Ya, kata Syekh, subuh hampir tiba. Subuh datang amat lambat di ujung dunia ini. Memang, kata Menukal, pedoman kaumku sudah muncul. Maksudmu bintang Hugo dalam konstelasi Ophiuchus? Tanya Profesor sambil menunjuk ke langit. Aku tahu itu. Kafilahmu menggunakannya sebagai petunjuk. Kami menyebutnya Hajuj, kata lelaki tua itu sembari menatap api. Aku merasa bahwa ia tak hanya sedang bicara tentang bintang. Selain kami bertiga, tidak ada yang tahu tentang kabar Avernus. Bintang tak perlu lagi kita perhatikan, kata Syekh. Meskipun kalian sudah melihat Beelzebul, kalian belum mengenalnya. Hati jin adalah api, dan api adalah darahnya. Api yang tak berasap dan abadi, dan ia tak suka pada manusia. Ya begitulah, kata Menukal. Bangsa jin lebih tua ketimbang bintang-bintang. Kekuatannya sangat besar. Mereka tak bisa dikalahkan dengan cara-cara manusia biasa yang fana. Tapi Ornias memilih menyelubungi dirinya dengan daging, kata Kapten Simaj. Ya mengapa? Kata Profesor yang kebingungan. Itu bisa kau tanyakan langsung kepadanya, kata Syekh, saat engkau bertemu dia lagi. Mata Profesor terbelalak mendengar ucapan Syekh. Tapi aku lebih memperhatikan keselamatan kami. Apakah sentuhan si fakir akan membakar kita? Tanyaku, mengingat ia begitu berhati-hati agar tidak dekat-dekat dengan kami. Syekh menggeleng. Indra sentuhan tidak dikenal oleh bangsa jin, kecuali engkau juga berkomunikasi dengan mereka pada level yang lain. Karena mengambil wujud manusia, ia juga dibatasi oleh kemanusiaannya. Tetapi sifat dasarnya tidak berubah. Bahkan di antara bangsanya, ia memiliki kedudukan amat tinggi. Sebab hanya yang berkedudukan tinggilah yang diberi anugerah kemampuan mengambil wujud manusia. Tapi ini soal lain, kata Syekh. Apa dia bisa dipercaya? Tanya Profesor. Aku percaya padanya, tutup Syekh. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Profesor pun mengangguk. Namun saat kita melintasi batas alam jin, kalianlah yang harus menjaga jarak. Di alam mereka, kekuatan mereka bisa menghancurkan kalian. Jika mereka mau, waspadalah terhadap Beelzebul. Ya, waspada. Aku ingat betul, ketika masih kanak-kanak, ibuku pernah memperingatkan tentang Raja Jin yang mengerikan, yang menghukum anak-anak nakal. Mukaku menjadi muram dan Syekh tertawa melihatku. Kau tak perlu takut, Ishak, katanya sambil tertawa. Tidak ada setan yang bisa tahan dengan ucapan intelektual. Aku dan yang lainnya tertawa mendengar lelucon ini, karena ini memang lelucon. Orang tak pernah merasa pasti dengan apa yang sebenarnya dikatakan Syekh. Nah, untuk semuanya, tegarkan hati kalian, kata Syekh. Ketahuilah, Allah tidak menciptakan di muka bumi dan langit ini makhluk yang lebih tinggi ketimbang ruh manusia. Kami bersemangat mendengar kata-katanya, dan aku tak ragu bahwa ia adalah wali kutub dari semua makhluk yang ada di kolong langit, baik manusia maupun jin. Namun perhatianku beralih ke cahaya pertama yang muncul di atas bukit
di sekeliling kami. 1 jam sebelumnya, aku belum melihat matahari, tapi kini fajar sudah menyingsing. "Ayo cepat," kata Syekh. "Selama 3000 tahun cahaya tak menyentuh daerah ini, dan itu tak akan lama." Tanpa berucap lagi, ia bangkit dan berjalan ke arah bangunan yang menaungi sumur. Kami cepat-cepat mengikutinya. Tak lama kemudian, kami sampai di sumur itu. Matahari sudah kelihatan, dan sekarang waktu duha. Seolah-olah matahari buru-buru ingin mencapai posisi puncaknya untuk segera kembali tenggelam. Syekh tampaknya tidak mempedulikan hal itu, dan langkahnya begitu tegap. Ia memasuki bangunan dari arah timur, dan tanpa melihat-lihat bangunan, ia langsung menuju sumur dan tutup dari kayu itu. "Hati-hati," kata Profesor Freeman cemas. "Sumur ini dalam sekali, seperti pintu gerbang ke neraka jahanam. Sumur ini bisa menyala secepat kilat." "Benar, ini pintu gerbang," kata Syekh. "Engkau mengingat pelajaran kemarin dengan baik, murid lamaku." Tapi itu hanyalah salah satu bentuk dari kata itu. Ia lalu berdiri di atas sumur yang bertutup kayu itu. Ia berkontemplasi. Tiada yang berani bicara. Jahanam bagi umat Islam adalah nama neraka, dan bagi kaum muslim tak ada yang lebih buruk ketimbang neraka jahanam. Syekh pasti telah melihat sesuatu yang lain, sebab ia kemudian menyentuhkan 2 jari tangan kanannya ke bibirnya, lalu menempelkan jarinya itu ke segel yang ada di tengah tutup sumur. Sikapnya itu mengejutkanku, dan entah bagaimana tindakannya itu mengubah iter di sekitar kami. Kesiagaan semakin besar, tapi tak lagi ada perasaan terancam. Seolah-olah setiap gerakan dan niat kami terjaga. Syekh tak ragu-ragu lagi. "Buka tutupnya," perintahnya. Kami berempat segera mengangkat tutup kayu itu dan meletakkannya dengan pelan di lantai. Amenukal adalah orang pertama yang melongo ke dalam sumur, dan terlihat bayangan air di wajah dan matanya. Sumur yang gelap dan dalam itu kini, entah bagaimana, penuh dengan air yang amat bening, seperti cermin, bersinar, memantulkan cahaya. Aku tak percaya. Aku bergegas mendekati sumur yang berair bening itu. "Jangan sentuh airnya," kata Syekh saat melihat kepalaku hendak bergerak. "Air apa ini?" bisik Profesor. "Dari mana asalnya?" "Semua siksaan berakhir di samudera. Sumber dari segala kelimpahan mengalir," kata Syekh. "Bahkan semua berkah di dunia ini adalah pantulan dari Yang Maha Segalanya. Seandainya kalian waktu itu mau menunggu si fakir untuk membuka tutup sumur ini, maka kalian akan melihat air ini. Api Beelzebul akan tetap tersimpan, dan si fakir tak perlu membakar tubuh manusianya. Lihatlah, ini perbatasan di mana jin tidak akan berani melintasinya. Ini adalah pertemuan dari Pishon, Gihon, Prat, dan Heidekal." "Itu nama 4 sungai yang mengalir dari surga," teriak Profesor Freeman terheran-heran. Syekh tidak menjawab. Dicelupkannya tangannya ke dalam air bening itu sambil membaca sesuatu yang tak bisa kudengar. Seketika itu juga, saat kami melongo ke dalam, pantulan air itu telah berubah menjadi semacam jendela terbuka. Dari jendela ini kami hanya bisa melihat kegelapan di bawah sana. Dan dari dasar sumur muncul angin dingin. Angin itu bergemuruh dan bahkan lebih dahsyat dari badai yang pernah menerpa kami di gurun. Sepertinya angin itu hidup, berirama, seperti didorong oleh rasa putus asa. Ya Allah, lindungilah kami. Ini bukan pemandangan biasa, tapi pantulan yang menggetarkan. Sebab dari sana muncul serangkaian puncak hitam besar yang lebih tinggi dari rembulan. Aku melihatnya dengan jelas di permukaan air bening itu. Puncak hitam meninggi dengan cepat dan sangat mengerikan, seperti menjulang di sela-sela lingkaran harapan dan cahaya. Ia seperti gunung yang terbakar oleh api keputusasaan yang tiada akhir. Gunung-gunung kegelapan.
Tak kuasa diriku melihat visi ini. Mungkin aku akan pingsan jika Syekh tidak memegangi tanganku. Kubuka mataku lagi. Pemandangan itu telah hilang. Yang lainnya juga telah terbebas dari pemandangan yang mengerikan itu. Tapi mata mereka masih memantulkan kengerian atas yang mereka saksikan. Aku tak tahan lagi, pikirku. Jantungku berdebar tak karuan. Tangan Syekh yang memegangi lenganku lah yang membuatku tak jatuh ke lantai. Lalu muncul cahaya yang mengakhiri kegelapan dan mengusir bayang kengerian dari hati kami. Matahari telah muncul di atas kami. Sebuah kolam cahaya memancar dari titik zenit melalui atap yang bolong di atas kami. Cahaya itu seperti mencari-cari sumbernya dari air yang bening itu. Dan air itu menyerap cahaya yang kemudian memantul dan menari-nari di permukaan air yang bening seperti cermin hati yang telah dibersihkan. Tapi kini tinggi air itu menurun, seolah-olah disedot oleh cahaya. Air yang barangkali paling murni ini, yang hanya berisi cinta, surut ke bawah. Sekarang, kata Syekh kepada Kapten Simets, dan ia dengan gesit naik ke bibir sumur. Kapten segera memahami maksudnya, dan ia membantu Amenukal naik ke bibir sumur. Rebecca segera melompat bergabung sambil menarik ayahnya. Aku berdiri menatap mereka, masih terombang-ambing antara melihat pemandangan keputusasaan yang hitam dan pantulan cinta yang teringat oleh jiwaku. Lalu Syekh segera menarik kerah bajuku, mengangkatku ke atas dan menempatkanku di sebelahnya. Syekh memegang tanganku dan tangan Amenukal. Secara naluriah, ku pegang tangan Rebecca. Ia juga memegang tangan ayahnya, dan ayahnya memegang tangan Kapten Simets. Setelah Amenukal menggenggam tangan Kapten, lingkaran telah sempurna. Allahu Akbar, kata Syekh. Tanpa Allah, air kehidupan adalah api. Lalu ia melangkah masuk ke dalam sumur. Saat ia jatuh, kami pun ikut jatuh. Tapi kami tetap berpegangan tangan membentuk lingkaran. Kami jatuh di bawah siraman cahaya matahari, dan batu-batu hitam sumur kelihatan seperti meleleh saat kami meluncur ke bawah, seperti mengejar air yang terus surut. Jantungku seperti mau copot saat melihat ke bawah dan menyadari bahwa kami kini terjun bebas, melayang seperti debu. Syekh tertawa ketika jubah kami berkibar-kibar dan menutupi kami. Kami terus turun dan turun mendekati air itu. Permukaan air itu begitu luas, seluas dunia, berkilauan. Dan kami seperti 6 tetes air ilusi yang jatuh ke samudera kesejatian. Hanya itu yang bisa kuingat saat itu. Konon, misteri terungkap kepada ruh saat tubuh terlelap, dan bahwa dalam mimpi jiwa-jiwa mengingat apa-apa yang senantiasa dikenalnya. Tapi saat itu, aku tak ingat apa-apa ketika Syekh memanggilku pelan, tangannya di dahiku untuk membangunkanku dari kesadaran tentang sesuatu yang jauh dan lebih terang ketimbang cahaya Betelgeuse. Sesaat kemudian aku pikir aku sudah berada di dalam Khonikoh dan ketiduran. Tapi ternyata aku bangun di sebuah tempat yang sama sekali berbeda dengan tempat di bumi. Kami berada di sebuah aula yang amat besar. Di sisi sebuah kolam raksasa yang berisi api menyala-nyala. Panasnya tak terkira. Cahaya merahnya menyakitkan mata. Syekh membantuku berdiri dan aku melihat langit malam yang gelap tanpa bintang. Syekh, di mana kita? Aku bertanya, menggigil dan gemetar. Suaraku bergema di ruangan yang amat besar. Tempat di mana Allah telah membimbing kita, kata Syekh lembut dan mengajakku ke sebuah lorong besar yang terbuka. Semakin jauh dari kolam api itu, keberanianku bertambah dan ketegaran Syekh mengalir melalui tangannya ke lenganku, memperbesar keberanianku. Aku terkejut ketika menyadari pakaianku kering. Aku yakin bahwa kami baru saja mencebur ke dalam air. Mungkinkah panas api ini telah mengeringkannya dengan cepat?
Aku tak ingat. Aku menengok ke belakang pada kolam api itu, dan kata-kata terakhir Syekh sebelum kami melompat ke sumur kembali terngiang dalam ingatanku. Tanpa Tuhan, air kehidupan adalah api. Bersambung.